Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah bertemu kembali sahabat Sambung Rasa. Alhamdulillah juga buat peserta atau pemirsa ya, Pemirsa yang masih setia nonton Sambung Rasa ini. Semoga dikasih kesehatan lahir batin. Amin. Dan kita udah kedatangan tamu istimewa yang jauh-jauh dari kota mana, Kang? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, ini disebut Kang Kim. Ya, istilahnya Ki Maglung Sakti di sini. Magnum Sakti. Coba perkenalkan, Bang. Lanjut. Ya, ini disebut Kang Kim. Ki Magnum Sakti ID wae itu. Sekarang ini kita lagi ini kongres ya. Kongres sambil dulpi ngawadul bari ngopi gitu kan. Gitu ya, dulpi ngawadul bari ngopi. Bari ngopi. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Beres-beres. Gitu. Dan ada juga nih tamu istimewa kita Oke. dari sahabat Sambung Rasa. Us. Ini Pamono. Jauh juga tempatnya. Jauh. Karena dia setia datang ke sini gitu kan. Dari mana, Pak? Pinangranti. Oh, Pinangranti. Oh, saking jauh-jauhnya ke sini dari Pinangranti mau ngedulpi gitu kan, ngewadul bari ngopi. Ngawadul Gitu. bari ngopi. Oh, bener. Nah, mungkin untuk pembahasan sekarang mengenai surat atau apa ya, Kang, kira-kiranya? Terserah itu mah kalau emang ada yang mau dipertanyakan. Tentang kayak macam cerita tadi Kang Kim Iya. gitu. Mungkin Yang penting kita berbagi wawasan, pengalaman tentang kehidupan sehari-hari, tentang kajian diri, kajian rasa. Bebas bro. mungkin kalau misalkan cerita kayak Kang Kim mungkin percaya dan tidak percaya ya. Ya, itu kan kembali kepada hak kita masing-masing. Istilahnya kan yang benar-benar fanatik itu kan jangan terlalu fanatik mungkin ya. Kan kita itu ada antara aku dan dia gitu kan. Antara aku dan Nah, dia. pembahasan aku dan dia itu seperti apa, Kang? Gitu kan. Naon aku itu naon dia teh saha itu Ya, gitu. aku teh kan aku, dia tuh kan yang tidak kelihatan lah gitu. Simpelnya sih kalau kayak gitu mah gini ya. Yang dikhawatirin itu kita ngerusak akidah. Karena kan yang nggak kelihatan itu bener-bener apa sih Kang namanya? Gak bisa dibuktiin. Gak bisa dibuktiin pakai logika begitu. Tapi bisa kita ngebuktiin pakai keislaman kita. Begitu. Sedangkan kita aja kadang-kadang keislaman kita itu patut dipertanyakan. Gitu. Yang kita ketahui kan Islam itu sebagai agama aja udah. Jadi sifatnya nafsi-nafsi. Padahal kan apa kalau Islam itu bukannya nafsi-nafsi, tapi saling ketergantungan, saling menyelimuti. Itulah. Beren. Ya beren. Ya kan setidaknya kan kenapa kan ada istilahnya apa ya, ada yang tadi nafsi-nafsi itu kan, tapi tetap aja orang yang membutuhkan nafsi-nafsi itu dibutuhkan juga gitu. Kayak misalkan contohnya kita jualan atau apa ya, kan ada orang yang sebagian fanatik, ada orang yang tidak kan, tapi tetap aja kok kenapa bisa menggunakan seperti itu kan gitu. Ya kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing. Jadi supaya lebih jelasnya aja gitu, kalau ini diterangkan gitu kan ya, gimana sih orang itu jangan sampai salah kaprah. Diperjelas deh mau pakai apa, mau pakai azimat apa mau pakai apa. Contohnya aljimat gitu. Jadi gini sih ya, kalau sepengetahuan saya mah gitu ya, masalah azimat itu ada beberapa ulama yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tergantung kita punya sanad, ya kan? Tergantung kita punya apa? Kita ngikutin imam yang mana. Kayak gitu. Ke pro yang mana gitu. Kembali lagi tadi kepada akidah. Kayak gitu. Kalau akidah kita kuat, kalau sarana itu atau azimat itu sebagai sarana untuk syariat, tapi akidah kita kuat, ya nggak apa-apa. Tapi jangan pernah sekali-kali ketika akidah kita
kurang begitu kuat, kita udah memakai azimat-azimat begitu ya gak boleh. Yang diharamkan begitu. Akidah masih gampang digoyangkan, tapi kita mau pakai jimat begitu ya gak boleh. Itu ya haram. Karena pasti kita bakal mendewakan. Begitu. Misalkan contohnya aljimat itu ya dikasih maaf aja gitu ya dari orang pintar ya, selain dari dukun, misalkan taruh katanya dari ustad atau dari Pinter kiai. naon gitu, dukun kiai. Itu kan Kiai. apa disebutkan haram gitu kan, apa gimana gitu kan. Tergantung. Yang haram itu ketika kiai ngasih asmak atau jimat gitu ya, yang bertuliskan Arab gitu, model Bismillah atau Fatihah, terus kita bawa dah ke kamar mandi, itu kan nggak boleh gitu. Terus yang dikatakan haram itu bukan si jimatnya ini, haramnya itu ya kitanya yang mendewakan si jimat itu yang haram. Jadi yang haramnya itu bukan barangnya tapi kitanya, hati kitanya atau pikiran kitanya. Makanya baiklah kita di ke awal, kalau keislaman kita hanya sebatas di pikiran dan logika, semuanya pasti salah. Yang benar adalah dari kita, begitu loh. Paham orang maksudnya? Jadi hal yang nggak kita ketahui, lalu kita baru mengetahui, ya, tanpa kita kaji dulu. Islam yang dijadikan logika, itu pasti gampang menyalahkan, gampang membid'ahkan, gampang mensyirikan, gampang mensyirikan. Itu udah pasti. Karena Islam hanya sebatas pikiran saja. Ya kan, ya meskipun itu dapat dari kiai gitu. Lah iya, kayak semacam ada orang yang jauh-jauh gitu loh. Sekolah jauh-jauh ke Mesir. Mesir. Tapi orang Indonesia yang sekolah, ketika dia udah mumpuni di sana keilmuannya, balik ke Indonesia ke sini, ya, dia merasa bingung. Di Mesir gak ada pohon kelapa, di sini ada, tapi pohon kelapa itu sebagai obat, sebagai ini, sebagai itu. Di sana gak ada. Tiba-tiba di kitab saya sekolah di Mesir gak ada, oh, gak boleh, itu salah. Ya bukan begitu. Itulah makanya tergantung kita punya sanad. Itulah negaranya karena Islam hanya sebatas pikiran. Coba kalau Islam diperluas. Gitu. Jadi bukan teori aja mungkin. Iya, jadi boleh pakai jimat asal akidah kuat. Tapi kebanyakan zaman sekarang ini akidah gak kuat, makanya jangan sekali-kali pakai jimat. Gitu. Karena jimat itu kan ada di Indonesia doang kan ya. Yang Dari sana pun ada. Ada. Iya, kan ada, kita di zaman dulu pun ada. kan di Indonesia kan berbagai macam, ada pakai sabuk lah, ada pakai apalah gitu kan istilahnya. Iya, kalau sabuk kan ya penempatan saja. Yang kayak di apa yang udah booming kemarin kan gitu kan. Iya. Gitu. Ya gak apa-apa kalau jimat. Jimat tuh kayak semacam gini loh. Ini saya lagi ngerokok. Yang rasanya begini. Jimat tuh kayak gini sama aja. Tambahin ini gitu. Biar tambah sedap. Jimat tuh hanya perantara gitu doang untuk penyaring nih, untuk penyaring penyakit-penyakit atau nikotin di sini. Sebenarnya itu, jimat itu. Nah, kalau kita mendewakan, wih, gara-gara ini nih saya sehat. Gara-gara ini nih saya sehat begitu ya. Terus-terusan ya salah jadinya. Tapi kalau cuma sebagai sarana ya udah. Jimat tuh sebenarnya kayak gitu. Cuman kadang-kadang ada namanya kaum Wahabi atau kaum yang lain yang memerangi. Jadinya kan timbulnya doktrin-doktrin. Itu bagi saya pribadi. Tapi kan saya sendiri gak memakai jimat-jimat lagi begitu. Buat apalah, semuanya kan ada dalam diri kita. Toh jimat juga tulisan Arab, tinggal kita wiridin aja. Sebenarnya gitu. Jadi menyerap. Kalau kata saya sih gak apa-apa asal kita kuat. Tapi jangan sekali-kali pakai jimat kalau kita nggak kuat. Gitu guys. Ya, sekarang gimana? Kang Kim ada bahasan apa dari Kang Kim sendiri? Cerita atau pengalaman apalah kita? Namanya juga kan antara aku dan dia gitu kan. Ayo Kang Kim, gimana Kang Kim? Tentang apa ini saya mau? Ya tentang apa yang kayak gini lah ini aku dan dia lah gitu kan. Dengar sih tadi pas bekerja ada sesuatu hal gitu kan, supaya berbagi pengalaman lah. Proses itu. Betul, proses. Itu adalah sebuah proses. Kita mengakui alam yang
gaib sama yang bukan gaib kan memang sudah ciptaannya. Cuma kita untuk memahami hal yang gaib maupun yang tidak gaib itu bukan suatu perkara yang mudah. Bahkan kita mencari rezeki buat keluarga kita, perkara yang bukan mudah. Susah. Karena itu goib ya. Itu bukan gaib, karena buat rezeki gitu ya. Ya. Kerja aja kan butuh waktu, tenaga, pikiran segala macam. Itu dalam bentuk nyata aja itu adalah sebuah proses. Apalagi haram, halal, sebuah proses. Cuman ya intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Selama akidah kita kuat, segala sesuatu Allah yang punya. Apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, insya Allah berkah. Jangan sampai bermudah sesuatu dengan jalan yang salah. No, itu aja Kang Kim. Aduh. Mungkin itu aja. Nah, waktu bekerja nggak ngelihat nampak apa gitu kan. Itu mah serem amat. Ah, gitu kan. Serem itu mah saya mah nggak tahu. Nggak tahu. Jadi polos berarti ya. Saya mah nggak tahu, yang penting mah kita berusaha semaksimal mungkin semampu kita menjauhkan hal yang dilarang sama Allah. Iya. Betul. Jadi setiap hari itu kita harus ada kajian hidup supaya apa sih? Kadang-kadang kita tuh gak ngerti juga hidup itu apa sih? Itu apa hanya sekedar hidup, itu kan untuk menjalankan tanggung jawab aja. Apa ada yang lain kan begitu? Iya. Kadang kan kita mikir ya kalau hidup itu apa yang kita lihat itu yang kita kerjakan. Tapi kan sebenarnya yang kita gak lihat juga itu kewajiban kita. Ya kadang-kadang kan ada orang yang benar-benar fanatik gitu. Apa sih itu kan gitu. Apa sih itu? Naon tah? Ya artinya saya nggak percaya dengan hal seperti itu kan. Hal apa tuh? Ya hal-hal yang kegaiban gitu kan. Kalau kata saya, Percaya, orang percaya hal kegaiban. Yang nggak percaya itu apa? iya maksudnya itu kan ada orang fanatik yang nggak percaya apaan sih gitu kan. Saya nggak percaya dengan hal yang kayak gitu kan Kayak gitu tuh yang istilahnya kayak magic kayak apa gitu kan. oh Ada orang yang seperti itu. Kadang-kadang saya juga kan dukun suka gitu. ketawa, Percaya nggak percaya dukun? ya kayak dukun terus kayak benda-benda Mitos. pusaka atau apa mitos gitu kan. Kata saya tuh saya cuma ketawa aja lah. Sebelum kita diciptakan kan dia duluan yang diciptakan kan gitu. Dukun apa jin nih? Ya kayak jin kayak dukun kan hal seperti itu. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang fanatik benar gitu kan. Harus ini sih, harus diperjelas ya gitu. Mungkin orang itu gak percaya sama dukun, tapi percaya dengan adanya jin. Itu kan maksudnya kan? Tapi ada juga yang nggak percaya sama jin gitu. Ada juga nggak percaya sama makhluk halus gitu. Ya kalau gak percaya sama jin, gak percaya sama makhluk halus mah, ya masih kurang lah tingkat keislamannya. Ya kan udah di Al-Quran ditulis Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, kan kayak gitu udah ditulis. Sedangkan kalau orang Islam gak percaya sama jin ya salah lah. Iya, kalau menurut saya sih salah sama gitu kan. Tapi kan orang itu kan nggak ini ya, tetap aja nggak percaya gitu ke. Ada yang begitu. Ada. Ya berarti Islamnya ya patut dipertanyakan keislamannya gitu. Menurut pengalaman gitu, pengalaman Kang Kim gitu. Ini saya tanya nih sama si Kanjeng Raden nih. Kanjeng Raden Pak Setio. Kalau Islam nih menurut apa itu? Islam tuh apa sih sebenarnya? Islam kalau menurut saya dari Islam itu ya intinya apa ya? Pribadi mah untuk ketenangan pribadi gitu kan. Islam untuk Islam tenang untuk, pribadi. uh, Artinya berarti Islam itu apa sih sebenarnya? agama Islam. Agama Islam. Ya Islam apa artinya? Kalau gitu jero ya. Menurut Islam itu apa? Menurut yang tahu lah, pengetahuan. Kalau menurut Islam itu ya menuntutnya ke ibadah sih intinya gitu. Oh gitu. Berarti Islam itu ibadah. Coba buat nanya nih ke senior kita nih, ini Iya, Pak Mono kita gitu kan. Guru kita. Kasih ini. Pak Mono nih guys, buat ini kita sharing-sharing ya kan kepada yang muda nih gitu. Iyalah. Menurut Pak Mono nih, Islam itu apa sih?
kalau menurut saya Islam itu sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya pribadi ya kayaknya kalau sepengetahuan saya tuh Islam tuh ya istilahnya buat anu lah apa kayak pegangan hidup lah gitu. Pegangan berarti agama ya, ageman gitu ya. Pegangan hidup lah buat tuntunan kita apa gitu kan, kepercayaan kita apa gitu. Kepercayaan. Oke. Keyakinan kita sendiri lah. Oke, itu Pak Mono. Ada lagi? Sementara itu aja dulu dah. Coba buat Kang Kim. Aduh, saya mau bingung ini. Aduh, Nah, buat Kang Kim, Islam tuh apa sih? ya secara pribadi sih, menurut umum sih Islam kan pegangan hidup, Pegangan hidup. panutan untuk menentukan kita tuh tuntunan pancer kita, tujuan kita untuk menentukan sesuatu agama atau tujuan itu ya Islam. Islam itu kan dari untuk kedamaian kita, untuk hidup kita. Sebenarnya sih luas sih, jangkauannya luas. Cuman yang jelas Islam itu untuk membawa kita itu menjadi lebih baik lagi, lebih mana ya? Ya meninggalkan sesuatu atau batasan untuk jangan sampai kita buat sesuatu yang Itu salah. kalau Islam gitu. Bukan kedamaian. Nah, sekarang saya nanya lagi nih. Buddha, Kristen, Hindu pun sama. Untuk ketenangan, kedamaian, segala macam. Kenapa nggak Hindu aja, Kang Kim? Tahu untuk kedamaian dia. Untuk ketenangan sama, agama lain pun. Mungkin kalau urusan ke situ pribadi kita ya, pengalaman hidup yang pernah kita alamin, kita lahir dalam keluarga Islam. Kalau mungkin kita lahir dalam keluarganya Hindu, Buddha, kita pun masuk ke dalam hidup kita. Itu maksudnya Islam turunan nih. Bukan turunan. Jadi Awalnya mau kejebak nih. bukan Islam turunan. Jadi intinya dari kita lahir kecil itu, alhamdulillah berkahnya kita masuk dalam golongan agama Islam. Nah, kalau orang yang mungkin ruang lingkup golongan agama lain, tapi saya sih nggak menyalahkan agama lain, tetap semua Allah ciptakan. Iya kan agama lain bagus. Untuk kedamaian dan ketenangan juga intinya. Saya nggak menyalahin agama. Nah, kalau proses saya dari kecil sampai sekarang, walaupun keluarga pun, alhamdulillah. dalam Jadi keadaan Islam. karena orang tua nih kan nenek moyang dulunya itu Islam, jadi Kang Kim pun Islam. Mungkin kalau nenek moyang Kristen, Kang Kim Kristen begitu mungkin. Bisa jadi. Begitu mungkin ya. Jadi Islamnya Kang Kim itu ya karena ada itu gitu. Menurut Kang Kim. Sementara Karena sekarang udah gede mas nih, bukan pertanyaan buat anak kecil lagi nih. Dan kali ya karena itu sih, cuman selebihnya saya nggak tahu apanya. Kalau ngikutin sejarah, karena dalam keadaan keluarga kita masuk dalam golongan Islam ke Islam. Misalkan kalau misalkan saya sekarang lahir, taruhlah di Bali yang notabene beragama Hindu budaya. paling ngopi ya. Ya Allah alam sih, Allah kan yang nentuin. Ya mungkin kalau kita dilahirkan dari kecil dalam keadaan ruang lingkupnya keadaan Hindu Buddha, ya Allah alam sih. Mungkin bakal mengikuti Jadi tetap, karena dalam keadaan lahir tuh dalam keadaan jadi tetap ya berarti Islam adalah sebagai agama. Kayak gitu ya. Tadi teh Pak Moro apa tadi deh? Islam juga sebagai agama, keyakinan gitu ya. Gimana kalau sampai saya nanya gitu, kalau nih kehidupan pemohon ini benar-benar sengsara gitu. Terus di lingkungan Pak Moro tuh banyaknya orang Kristen atau mungkin agama Buddha atau agama Hindu ya gitu ya. Lebih baik itu ngasih sedekah ke pemono, masih kebaikan lah, makanan segala macam sambil bahasa kita masyiar atau tosiah. Inilah agama Buddha, inilah agama Kristen ya kan. Di dunia ini segitu gampangnya karena agama ini ketimbang agama Islam yang kenyataannya sendiri Pamono sengsara kan, makanya hayulah ikutlah kami. Kan bisa aja keyakinan itu kan goyang, bener nggak? Karena ya bisa aja pegangan Islam itu kan dipegang gitu kan, sebagai agama atau pegangan gitu kan. Bisa aja pegangan itu lepas. Bisa nggak Pak Mono kayak gitu? Pasti kan?
Itulah kalau keislaman mesti dijadikan suatu agaman atau hanya sekedar keyakinan, kata orang ya masih kurang. Ya kan? Masih ada jawaban, oh iya sih. Nah, kan buktinya kan banyak. Karena orang Islam jadi suatu keyakinan atau suatu agama, banyak aja yang pindah ke Kristen. Emang banyak. Ya, kejadian gitu kan. Terus Ya, tadi apa tadi? Ya saya juga sampai sempat diajak-ajak ya, pengalaman Oh, pribadi, pernah begitu. pengalaman pribadi pas lagi ngereplek itu, ini orang biasa ngasih duit tuh ya sekali ngereplek 100 ya gitu kan, kok sekarang dikasihnya lebih gitu kan, ada 150 200, ini orang ada apa gitu kan, sekali 2 kali 3 kali dia udahlah, yuk ikut sama saya ke gereja kita dibaptis. Oh, gitu Maksudnya apa gitu kan, Hmm. karena saya memegang keimanan dan ditambah juga Islam itu kan berdasarkan 2 kalimat syahadat kan, jadi ya saya kuat karena bukan Islamnya gitu kan, dua kalimat syahadatnya. Kalau Islam itu kata di Indonesia Islam kan, kalau kata di luar negeri wal muslimin wal muslimat, Muslim. karena kita megang amanah yang di 2 kalimat syahadat itu. Ya, pernah gitu ya. Iya Tadi Islam sebagai apa tadi? Ada Islam tuh ya, pertama. Islam itu istilahnya buat ketenangan sama beribadah sih gitu kan, Tapi kan di luar agama Islam juga banyak, itu banyak. dan kita Berarti juga kan Islam kurang ini dong, kurang sempurna dong. Karena yang lain juga bisa begitu. ya bisa kan, tergantung kita disahkannya dari dua kalimat syahadatnya, kita meyakini 2 kalimat syahadat itu apa enggak gitu Karena kan. 2 kalimat syahadat itu apa? Ya, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah kan gitu kan, karena Emang menyaksikan. ya enggak, maksudnya kan artinya loh gitu kan, artinya kalau kita memegang 2 kalimat syahadat sampai apapun kita digoyahkan nggak bakalan goyah gitu, kalau menurut pribadi saya gitu. Berarti karena Islam turunan juga kan. Karena Ya, tidak menyaksikan secara langsung. tergantung juga, dulunya kan kita bukan Islam, Apa? turunan kita kan nggak tahu awalnya Enggak, kita. bapak ibu kan Islam. Ya kan dulu sebelum Islam datang itu kan ada agama Hindu dulu, Buddha dulu gitu kan, dulunya kita kan nggak tahu-taunya dari sana ke sini baru gitu kan, turunan kita ke atasnya kita nggak tahu Islam apa enggak ya, karena ya terjadinya itu karena ada di 2 kalimat syahadat gitu loh. Terjadinya gitu Ah, kan, dalam umat Islam. ah. Ya makanya kita bersyukur ya orang tua kita tuh berada di umat Islam, Islam. gitu kan, dari agama Islam. Terus menurut saya pribadi, apa sih itu Islam itu ya? Islam itu kan berserah diri, ya kan? Yang diserahkan itu apa? Ya diri kita, Bukan ya, semua, agama kan? semua Bukan agama kan? Kita berserah diri kepada siapa kan gitu? Intinya kan kepada Gusti Allah kan, Tuhan semesta alam. Maka keislaman, makanya saya pribadi ya, untuk saya pribadi ini mah, kalau ke yang lain mah bebas, ini untuk saya pribadi. Menurut saya kalau Islam itu saya sih bukan agama. Karena tadi kalau Islam saya jadikan suatu agama, yang ada saya bakal menyalahkan agama-agama yang lain. Kalau Islam saya jadikan suatu keyakinan buat saya bakal jadi orang yang paling egois. Ini loh gitu kan, ini loh saya yang paling benar ketimbang yang lain-lain. Dan sesama Islam pun pasti bakal saling menyalahkan. Karena ini yang saya yakini. Oh, lu yakini begitu tentang Islam, ya udah terserah, nafsi-nafsi. Nantinya Allahnya berbeda. Allahmu Allahmu, Allahku terbegitu. Fikihmu fikihmu, fikihku fikihku. Sedangkan kan enggak begitu. Makanya menurut saya Islam itu kan berserah diri, yang diserahkan adalah apa? Jiwa kita. Kan inna dina indallahil Islam itu kan. Di sini kan jadi sesungguhnya kan bukan agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sebenarnya di sini saya sih artinya bukan agama tapi jiwa. Sesungguhnya jiwa yang paling benar sebenarnya di sisi Allah adalah Islam, itu yang berserah diri. Yang berserah diri itu bagaimana sih itu? Rahman Rahim. Itu menurut saya pribadi. Jadi saya kadang-kadang takut untuk menyalahkan agama yang lain, karena
zaman dulu pun ya mungkin ribuan tahun yang lalu ya atau ratusan tahun yang lalu entahlah. Kristen dulu pun Kristennya bener-bener Kristen Islam. Waktu masih ada Nabi Isa, itu kan Kristennya bener-bener Muslim gitu, Islam berserah diri, nggak makan ini yang haram-haram segala macam. Tapi kan makin kesini karena emang digoyahkan gitu kan sama pendeta-pendeta, Sama. Kristen ini jadinya salah peraturannya. Begitu pun sama dengan Hindu dan Buddha pun sama. Iya sama kan, tapi kalau Buddha menurut saya enggak sih. Hindu itu kan lebih satu titik yang saya alamin, yang saya ini ya, saya lihat gitu, pengalaman saya pribadi. Yang agama yang masih tetap bisa digoyahkan cuman apa? Yang paling ketahuan itu Islam sama apa? Kristen gitu kan. Iya, karena kebanyakan Kristen dan Islam ini dijadikan satu agama yang kuat, keyakinan yang kuat. Iya. Jadi saling perang lah terus-terusan gitu. Ketimbang yang kalau Hindu sama Buddha itu dia lebih menserahkan diri dia, menyerahkan jiwa dia kepada alam-alam kan begitu. Dulu kan bahasanya kan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wonang gitu kan, yang artinya sama aja, yang Maha Esa kan begitu. Sama ya. Iya, cuma beda nama aja. Beda nama aja begitu. Dulu juga kan kita nggak tahu. Keluarga kita jadi apa kan nggak tahu ya. Kayak apa? Kisah-kisah para wali juga kan sama kan gitu. Ya, maka sebenarnya itulah yang tadi saya bilang. Hidup itu kita nggak bertanggung jawab apa yang kita lihat aja. Kita itu pekerjaan kita lihat, kita tanggung jawab. Keluarga kita lihat, kita tanggung jawab. Tapi sebenarnya ada dalam hal batiniah yang namanya perjalanan spiritual itu. Untuk kembali kita tuh sempurna, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu benar-benar kita kembali kepada Allah itu sempurna. Itu kan yang dituntut sama Allah. Itu kan yang dituntut sama alam semua ini. Kalau tuntutan manusia mah ya pekerjaan harus benar, keluarga harus benar, anak harus benar. Itu masih tuntutan manusia, tapi belum sejati. Tapi kadang-kadang manusia juga suka apa ya, tentang pembahasan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita lagi naik ke atas nih, tiba-tiba kita turun, kita nggak menyadari gitu kan, bahwa harta kita, kedudukan kita yang di atas itu diturunkan ke bawah, nggak menyadari tentang innalillahi kan. Apa itu? Ya contohnya saya dulu kan kerja di pemerintahan. Oh, semuanya kembali ke Allah. Ya kan innalillahi itu bukan hanya untuk orang meninggal aja gitu kan. Kadang-kadang orang suka salah persepsi gitu kan. Ya setelah saya jatuh ya kembali lagi ke innalillahi ya. Saya murah gitu. Nyeri itu. Ya emang udah apa ya yang disebut pancaroba ya kayak gitulah. Manusia kan perubahan terus, meskipun kita udah di atas pasti berubah lagi kan gitu. Karena kan manusia itu kan apa ya, kita sendiri gitu harus istilahnya harus benar-benar ini apa istilahnya, benar-benar harus menerima pancarobanya gitu kan. Jangan pinginnya lihat di atas terus begitu ke bawah, aduh wah apes kan gitu, nggak kembali ke innalillahi. Kalau salah pembahasan innalillahi loh. Itu kan innalillahi itu untuk sebenarnya kita itu diingatkan gitu kan. Kita udah punya, misalkan dulu mungkin banyak duit gitu ya, tapi sombong gitu kan. Apa sih jor-joran tuh, apa sih royal, tapi royalnya salah, mungkin ke tempat-tempat yang haram. Jadi sama Gusti Allah itu diingatkan gitu kan. Jadi murah gue tadi jatuh kayak gitu. Ya kan harta kita juga ya, semuanya kayak emang milik Allah dan kembali kepada Allah. Iya, harta kita juga kan milik Allah kan gitu, bukan milik pribadi gitu. Iya, diingatkan kayak gitu. Titipan. Ketika kita mati kan masa kita mau bawa harta, bawa rumah. Kalau bawa rumah ke kuburan, kuburan harus berapa meter lubangnya kan gitu. Tapi yang kedua nih, saya ada mantap. Mungkin Kang Day bisa menjelaskan ya, bersangkut nih antara permasalahan sekarang, antara rezeki, antara lagi di atas turun ke bawah, antara rajin ibadah sholat 5 waktu, puasa segala macam, zikir wirid, tak perbuatan baik benar apa segala macam. Ada satu titik permasalahan, bukan permasalahan sih, butuh penjelasan. Nenek surutnya rezeki macam itu ya. Bukan itu. Oh bukan. Tapi masih menyangkut ke situ. Oke, siap. Orang rajin ibadah untuk mendapatkan apa? Taruhlah sholat 5 waktu.
Nyampe sholat 5 waktu dia nggak mau telat. Nyampe rajin sholat, bahkan tahajud, sholat hajat, sholat duha segala macam. Notabene mungkin dari sekian ibadah yang mereka lakukan, otomatis pasti punya satu permintaan atau satu tujuan. Oh iya. Yang mungkin secara saya pribadi ya, secara umum mungkin entah salah benarnya permintaan tersebut nggak jauh dari ingin menjadi penghuni surga atau ketemu Rasulullah atau menjadi enaklah setelah mati kemudian. Nah, itu dari titik salat ya. Entah perbuatan yang mungkin banyak lah, cuman itu dari salat aja. Dia notabene ingin setelah meninggal dia supaya masuk surga, supaya matinya ke husnul khatimah, apalagi bisa ketemu sama Rasulullah. Nah, mungkin saya butuh penjelasan, kok kenapa kita rajin ibadah, rajin sholat hanya untuk meminta sarana atau balasan dari Allah. Kita cuma minta rajin sholat, rajin ibadah, kok cuma minta sarana doang, nikmatan yang Allah berikan doang. Kok kenapa nggak mau? Saya cuma butuh penjelasan, kok kenapa kita nggak mau, jangan sampai ya, pasti kayak gimana ya, kok kenapa kita yakin betul segala macam hanya untuk meminta sarana doang? Seharusnya Kenapa nggak minta ketemu yang punya sarana? misalnya tuh bisa Allah gitu. Entah benar enggaknya, ada sedikit penjelasan tentang itu dan saya pun belum bisa mengartikannya, karena orang tersebut cuma sekedar minta saran. Punya tujuan gitu maksudnya. Tujuannya cuma setelah meninggal dia husnul khotimah. Padahal bukan husnul khotimah yang Allah pinta. Nah, yang Allah pinta itu bukan husnul khotimah setelah kita meninggal dengan perbuatan yang kita tinggalkan di alam dunia ini. Nah, saya butuh penjelasan dari itu. Kok kenapa nggak pengen kita yang punya sarananya? Kenapa semua orang yang diajarkan orang-orang cuma sekedar ingin meminta sarana dari yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat baik? Padahal itu cuma sekedar sarana. Gak minta pengen ketemu Allahnya gitu apa gimana maksudnya? Ya mungkin secara garis besarnya, si AA ke saya ke rumah, kerja di saya. Pasti si AA kerja di rumah saya, yang dipinta apa? Pasti minta sarana gaji, upahnya. Karena saya banyak uang, bisa ngegaji. Tapi kalau si AA dekat sama saya, punya saya, apalagi lebih dekat lagi, saya nggak bakalan kasih gaji. Rumah pun saya kasih. Jadi intinya bukan bermaksud pengen ketemu Gusti Allah gitu ya. Bukan ketemu Gusti Allah. Mungkin lebih dekat lagi. Nah, saya butuh penjelasan itunya dari kata-kata. Kenapa cuma yang dipinta sama umatku cuma sekedar sarana balasan apa yang dipinta? Kenapa nggak ada yang permintaan lain selain itu? Yang seharusnya tadi. Nah, saya yang Allah ciptakan, kenapa nggak minta melebihi dari apa yang diinginkan balasan dari Allah? Harusnya apa tuh tadi? Nah, itu padahal ada lagi yang bakal diberikan sama Allah selain daripada sarana, apalagi yang namanya surga dengan kematian husnul khatimah. Tapi malah lebih ada lagi. Apa itu saya yang mau dipertanyakan. Harusnya minta apa nih? Harusnya mintanya Sebenarnya kalau menurut saya gini loh ya. kelar dari ya. Jangan kita untuk mati husnul khotimah ya. Husnul khotimah terlalu jauh. Itu kan notabene rata-rata. Iya. Sedangkan kita gini loh, Kang. Tugas kita itu cuman satu, sholat 5 waktu, sama puasa kan, gitu. Itu tugas. Tugas kewajiban orang Islam itu kan sholat sama puasa, gitu kan. Bentar dulu, kalau terkecuali kalau kita sholatnya rajin, apa-apanya rajin, itu Gusti Allah apa yang diinginkan kita kan suka nggak terkabul kan, gitu kan. Terus, nah kadang-kadang orang itu menyesali, gitu kan, menyesali doa, kenapa sih doa saya nggak dikabul-kabul? sholat geus rajin aing teh gitu ya. Geus rajin, sholat geus rajin, 5 waktu geus rajin, terus sholat sunat-sunat geus rajin, tapi tetap aja doa tadi kabur, makin seret gitu. Makin seret.
tak eta teh ada sesuatu hal yang salah gitu Kang. Wih, pinter. Jadi kan cakep. Kita tuh intinya apa ya? Nah, Rezeki itu udah ada. Ya contohnya bukan uang aja kan. Ya kayak Iya. menikmatin alam ini kan udah dikasih fasilitas lengkap. Kita cuma dienakin aja. Cuma menjalankan perintahnya aja kan. Tapi kita tetap mangloh gitu. Tetap Mangloh. istilahnya apa? Istilahnya ngedumel lah Dumel. gitu. Bahasanya mangloh tuh. Bahasa Sundanya mangloh lah gitu kan. Ngerutu. Gerutu lah gitu kan. Nah, gimana kita mau husnul khotimah sedangkan di dunia ini kerjaannya kita cuma ngegerutu aja gitu, tidak menikmati kan. Berarti masih jauh ya. Masih jauh Kang kalau untuk masalah husnul khotimah. Apalagi dengan pertanyaan tadi. Oh, masih jauh. Masih jauh. Ini kan kita udah dikasih pohon-pohonan, dikasih tanah, udah dikasih alam bebas, bisa merasakan angin. Itu kita tetap masih istilahnya masih ngegerutu gitu. Iya. Kata Allah saya kurang apa gitu kan. Kalau Allah itu berwujud gitu kan. Gitu. Saya kurang apa, udah difasilitasi, udah dikasih apa-apa masih tetap aja kayak gitu. Kan ada juga pesannya, bukan pesannya Nabi mah jauh ya. Pesan Sunan Gunung Jati. Jangan lupa anak yatim sama masjid. Itu yang kita Apa tuh? katakan gitu. Kenapa seorang waliullah Sunan Gunung Jati nitipkan fakir miskin, tajuk atau musola? Kan ada 4 tuh. Apa tuh 2 lagi? Pak justru anak yatim, fakir, ya, masjid, terus satu lagi apa sih ya? Pokoknya itulah intinya kan. Karena apa? Ibadah, pegangan orang Islam sholat sama puasa, unggah haji kan ya. Ada berapa sih? Rukun Islam. Rukun Islam Ada berapa? 5 kan? Puasa, terus Zakat, sholat, unggah haji. gaji. Jadi naon tak ketinggalan. Jadi itu nasi. Tuh, aing gua bohong coba. Sholat, puasa, zakat, Zakat. Nah, terus unggah haji, jadinya menggaji terakhir. jadinya terakhir. Nah, udah apa? Sadat hiji. Oh, sadat, sholat, zakat, puasa, unggah haji. Nah, rukun eta ge urang sok poho gitu kan. Ya, bener kan? Jangan kita lah orang bodoh. Ya kayak Ustaz Kiai juga kan tetap aja dilanggar gitu kan. Oh, langgar. Mati pengen nonton husnul khotimah. Ya, mati mikir ini kan di mana mau husnul khotimahnya gitu. Kenapa seorang Sunan Gunung Jati menitipkan itu? Karena kita udah lengkap 5 dilaksanakan ya untuk penunjang yang istilahnya apa ya, amal-amal kita itu dari anak yatim, dari anak-anak fakir gitu kan. Itulah istilahnya pahala gitu kan. Pahala yang ditunjang itu dari sana. Ada kisah ceritanya. Dia seorang jablay. Ahli pisang pas seperti pelayan ampun. Ini cerita nih ya. Cerita. Nggak tahu nyata, nggak tahu benar. Nggak tahu ya nyata, nggak tahu nggak. Pengalaman meureun. Terus. Seorang jablay, dia lagi sakit. Tuh, ya nggak tahu umurnya berapa lama kan. Iya, terus Pas ketika itu ada kucing yang kelaparan. Dia kasih makan, minum meureun. kasih minum lah ceritanya. Terus akhirnya dia meninggal. Terus ada orang yang ahli ibadah, tapi dia nggak mau. Dia karena sombong gitu kan. Kenapa yang dimasukin surganya si jablay nggak ahli ibadah? Kenapa tuh? Karena dia kurang apa istilahnya, Sombong. beramal, dan kesombongan itu mungkin terlalu tinggi ya gitu. Ada ceritanya seperti itu Kang gitu. Makanya kan Sunan Gunung Jati itu selalu berpesan anak yatim sama masjid gitu kan. Ya ada 4 itu ya kan. Karena emang sholatnya itu ya kalau kita mengafalkan apa sih ya? Afalullah teh sih arana teh. Menjalankan di kehidupan sehari-hari ya begitu. Tuh, sholat syariatnya begitu, tapi kan hakikatnya itu ya begitu tadi yang dianjurkan Sunan Gunung Jati, insya Allah begitu. Makanya kalau sholat cuma sekedar syariat, ya kan kata Gus Dur gitu kan, almarhum Gus Dur, kalau sholat hanya sekedar syariat, ya salah gitu kan. Ya ada apa? Gua ahli sholat, gua ahli ibadah, gitu kan.
Gitu, sholat tuh masih begini-begini tuh begitu. Jadinya yang tadi cerita yang ustadz sholatnya rajin kok neraka ini gitu. Ya gak tau cerita ini kan sekedar cerita dongeng atau fakta walau bisawab gitu kan. Tapi jadikan suatu kajian atau pembelajaran buat kita. Iya, Simpelnya sih kayak gitu. Masalahnya kan tadi pembahasan yang tadi itu kan pengen husnul khotimah kan terlalu jauh kan kita hidup tuh di dunia gitu. Ya, kadang orang ahli ibadah pun belum masuk surga. Iya. Itu masuk surga tuh baru masuk sarana doang. Itu baru masuk sarana. Iya. Allah akan berikan sama orang-orang yang rajin sholat ibadah. Kalau memang benar sholatnya itu khusyuk. Ataupun sholatnya yang benar-benar fakir sama benar-benar ya ridho ikhlas lillahi ta'ala sama Allah. Itu baru dikasih sarana surga. Itu pun penunjangnya kan banyak tuh balasan surga. Kenapa cuma sekedar minta balasan? Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita pernah alami. Kita kerja atau kita berjualan, kita pasti minta sarana dari apa yang kita lakukan itu apa? Jualan, taruhlah. Kita yang minta dari fasilitas jualan kita pasti punya hubungan. Yang beli gitu ya. Yang kerja, kita yang kerja pasti kita mencari kerja itu untuk mencari atau meminta fasilitas upah. Ya. Nah, kita sholat 5 waktu. Kenapa cuma diminta balasan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surga gitu. Taruhlah sedikit dulu ininya surga lah. Seharusnya apa? Harusnya apa? Monggo. Kan surga itu yang paling enak itu surga itu ada di dunia. Udah nyata semua gitu. Kalau saya pribadi iya, benar gitu. kata si AA, untuk menjelaskan itu kata si AA itu masih jauh. Karena dengan ingin meninggal secara husnul khotimah aja susah. Makanya kan kalau emang mau sholat, ya sholat aja. Jangan ngarepin surga, jangan ngarepin pahala. Karena sholat kewajiban. Iya, yang namanya udah kewajiban, ya udah. Gak ada harapan apa-apa. Udah mutlak gitu. Udah mutlak. Jadi Nah, gak ada gimana-gimana lagi. Ya, Itu udah mendekati tuh. Iya, kan waktu sholat, waktu sholat. Iya, Itu udah mendekati tujuan sholat. Allah bukan memberikan fasilitas, itu sudah ada titik niat yang melebihi jawaban balasan dari Allah. Iya. Sebenarnya apa sih kalau kita bedah secara Takutnya ini. agak kasarnya gitu ya. Salat itu kan menyatukan unsur 4 alam. Api, air, tanah, dan udara. Dari gerakan dirinya begini itu kan dilambangkan sebagai api dan begitu. Dari ruku dilambangkan sebagai apa deh Kang? Air. Air sujud. Air sujud gitu kan. Dari ruku itu kan angin. Dan dari duduk begini itu tanah. Itu kan menyatukan unsur keempat unsur alam yang empat tadi untuk dalam diri kita. Kan kita kan tercipta dari tanah, air, api, dan udara. Ya kan kadang-kadang manusia dengan tingkat kesombongan itu kan nggak merasakan yang kayak itu kan. Iya, makanya kita harus gitu. paham ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri. Setelah kita memiliki segala-galanya nih, kita harus tengok kanan kiri nih ada yang kesusahan nggak. Ya itulah hakikatnya sholat, bantulah mereka. Iya. Begitu. Jadi sholat itu jangan mengharapkan pahala, rezeki segala macam, tapi sholat itu untuk mendirikan dan menyatukan alam ini supaya kita mempunyai rasa ulas asih, Iya. kasih sayang Rahman Rohim. Begitu. Udah itu aja. Biar nanti Allah yang membalas gitu kan. Allah itu bukan Allah turun juga yang membalas, bukan yang membalas kita juga, orang juga. Kadang-kadang orang kalau sodako gitu ya di masjid hamba Allah. Yang bingung kan hamba Allah. Lah, kok hamba Allah? Kenapa nggak ditulis nama aja gitu kan? Ya kan takutnya kan ria. Ya bukan nyari ya Kang. Istilahnya gini loh. Hamba Allah. Emang kita dari dulu bukan hamba Allah gitu kan? Kenapa disebut gitu kan? Itu kan untuk menghindari ria. Untuk menghindari ria. Jadi gini loh. Dan nggak mau tahu lah, nggak mau disebut namanya gitu. Sebutnya. Kalau nggak mau disebut berarti nggak usah disebut aja Pak. Ini dari ini cuman dibisikin aja. Tapi kan kalau diumumin di masjid sama aja kan hamba Allah itu ria kan. Ini dapat sumbangan dari hamba Allah. Oh hamba Allah kan saya yang nggak ngerti di sana loh. Gitu kan. Mungkin ada garis besar begini, saya ada cerita ya tentang si ayat yang barusan dijelaskan. Allah ciptakan makhluknya yang paling kuat
Yang pertama itu kan api. Mungkin sejenisnya setan atau Jin lah, bangsa Jin jin, lah. api mahal. itu paling sakti apa ciptaan Allah yang paling ya bisa dibilang level taruhlah levelnya bagus lah, bagus. Nah api itu Allah ciptakan lagi untuk mengalahkan api, yaitu air. Nah, Ini masuk juga ke tadi Ayondi jelaskan dengan 4 unsur yang ada badan kita untuk menentukan satu pancar kita. Nah, kita masuk lagi ke dalam sejarah. Allah ciptakan sebuah api. Nah, api itu Allah ciptakan yang paling bagus, paling kuat, yang paling subhanallah, Allah yang tahu tentang keistimewaan itu api. Api akan dikalahkan dengan air. Air itu paling kuat ketimbang api. Tapi air pun akan dikalahkan lagi, Allah ciptakan lagi dengan sebuah Baju. Baju awak. naon. air. Api kan akan dikalahkan dengan sebuah air. Air akan dikalahkan lagi dengan angin. Allah ciptakan. Angin naon nih kumaha teh. Api. Aduh, salah saya. Ya, malu lah kita kan kongres. Ngawangkong teu beres-beres. Gitu. Tapi kita ngawangkong teu beres-beres memberikan arti yang orang tidak tahu bisa jadi tahu kan Nah, gitu. Tapi jangan disalahartikan juga sama orangnya kan gitu. Dari kemana jadi pawai? Masalah api dikalahkan dengan air. Air dikalahkan dengan siapa gitu kan gitu. Kumaha maksudna ai. So. Air akan dikalahkan dengan angin. Nah, angin tuh api kan diciptakan Allah paling bagus akan kalah dengan air. Air pun setelah bisa mengalahkan api akan dikalahkan lagi dengan angin. Angin pun akan dikalahkan lagi dan Allah ciptakan lagi dengan apa tuh? Dengan amal perbuatan yang apa? Secara tidak langsung dengan bahasa umumnya kita memberikan amal ibadah dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, tangan kanan tidak boleh. Kan dikalahkan dengan tanah. Liur. Iya, tetap aja sih dikalahkan dengan tanah juga nih. Harusnya tanah dikalahkan dengan air. Inti dari 4 itu kan 4 sifat kita, 4 sifat gitu kan. Api yang kita merasa sombong gitu kan. Jadi masuk ke sini. Mungkin gitu saya mah belum Air jelas sih. air yang mengalir aja kita pun bisa mengontrol gitu kan. Jadi ulah hirup itu ulah pasrah-pasrah teuing gitu kan. Sehingga air yang mengalir we itu tidak ngerti gitu kan. Pasrah we sepupu keluarga mah kalaparan bodo amat, anak kalaparan bodo amat, pasrah we lah ku baca si Allah jalan gitu ban hirup mah. Eta kan sifat-sifat air, nah kita kontrol, makanya butuh tanah untuk pondasi. Tapi kalau mun cai tanah mun ambaraya ka mana-mana, makanya butuh tanah di sini. Tanah ini untuk pondasi kita, untuk pondasi jalannya air. Nah, kita arahin nih air yang mengalir ini kita arahkan ke arah yang benar-benar ke sumber yang tepat. Begitu maksudnya. Tanah buat pondasinya. Unsur tanah ini untuk supaya pondasi kita tuh harus kuat. Harus kuat. Jadi kan tanah kalau dibakar kan semakin kuat. Tanah pun butuh api. Pondasi kita harus kuat. Ini yang keempat tuh angin. Angin itu kan unsur kehidupan. Ambakan napas kan pakai angin. Ini kalau gak ada angin ya maut kan gitu. Itu doang sih sebenarnya mah. Mantap. Ya kan di Islam juga kan pondasinya kita cuma Mantap, Ateo. pondasi dasarnya kan sholat. Iya, makanya kan saya kurang setuju kadang-kadang. Lah hidup mah seperti air aja yang mengalir. Kumaha, orang hidup dengan sesoranganan kecuali jam edan kan gitu kan. Itu Kang, lamun ieu lebih serangan bebas hidup seperti air mengalir yang tadi tuh jika ieu we nu koneng teh ngambang gitu dah. Airnya mengalir we geus. Tunturkeun ka mana we geus. Kudu aya berusahana. Eta lah jiwa berusaha ini jiwa api gitu kan. Makanya api pun di dalam diri kita harus ada. Wajib ada. Itu kan manusia. Jangan air terus, jangan tanah. Namun kita lebih baik unsur tanah lah. Ek diciduk, ek diinjak-injak, cicing, wae uset teh. Ulah kita oge gitu kan. Baru kudu aya berontak. Nah. Gitu. Yang tadi masalah salat intinya pas gitu. Intinya kan salat tuh lu mengharapkan naon segala macam. Mungkin itu sebagian jawabannya. Mungkin next lagi jawaban lengkapnya karena butuh cerita dari awal sampai panjang sih. Cuma saya belum waktunya untuk cerita itu.
Karena dengan ateo dibilang jangankan kita untuk pergi ke atas, itu husnul khotimah aja susah. Yang ditakutkan kita pengen husnul khotimah, pengen itu, Kayak edannya itu liur. pengen bisa edan, awak mentang. Ya kan, enggak, ceritanya kan kita hidup di dunia loh, Oh, di dunia. gitu kan. Mungkin saya belum bisa menjelaskan karena ya takut salah kaprah, takut salah paham. Iya, Yakin ke surga dan neraka yang jelas pasti ada. Iya. Intinya Allah kasih Kita juga yang ciptakan kan begitu. Terus surga itu kan bukan gara-gara kita sering sedekah, kita sering sholat, kita sering zakat, kita ahli syahadat, gitu kan. Kita ratusan kali naik haji, bukan karena itu kita masuk surga, kan karena rahmat. Nah, mungkin Gitu. seperti itu jawabannya. gitu Kang. Jadi ulah suka yang putar-putaran gitu. Dan kayak oke, ya istilah orang arek asup nu surga jeung neraka. Orang teh arek asup neraka teh Nabi Muhammad geus aya di pintu neraka. Ningali umatna. Mana umat kurang? Anu bener-bener kurang dipuji tapi kok bisa asup neraka? Karena kurang naon kan gitu. Nah eta. Karena kurang menyatu. Ah, Kan Nabi Muhammad itu naon? ya kan berpesannya umat-umat tuh. Enes ini supaya orang teh hidup lebih paham Nabi Muhammad itu naon. Maksudnya kuat. Ya, itu Nabi Muhammad itu naon. Lamun orang mematok Nabi Muhammad hanya sekedar manusia, ya, kurang berat. Aduh, kudu kieu, orang kudu seperti ieu, seperti itu, seperti maksudnya seperti Nabi Muhammad yang kieu. Ya, perjalanan hidupnya lah. Karena pusing. Nah, ini kan sebagai panutan gitu kan. Tapi kan Nabi Muhammad kita bukan di zamannya sekarang. Ya, kan? Supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya, makanya kita harus Nabi Muhammad itu jadikan cahaya. Kan Muhammad itu kan sinar, nur. Jadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa sih? Gitu kan. Nur Muhammad itu apa? Ini bertanya lagi, jangan cuma pestak di situ. Kok Nur? Ya Nur Muhammad, Nur kehidupan. Nur Muhammad itu apa sih? Nah kita semua ini, alam semesta ini itu kan dari percikan Nur Muhammad. Nah caranya kita harus menjaga perasaan orang-orang, menjaga perasaan hewan, tumbuh-tumbuh segala macam. Karena itu Nur Muhammad, itu cahaya semuanya. Iya. Nah, kalau kita udah menjaga semua nih, semuanya, nanti anjing Nabi Muhammad baru dah, oh ini nih udah menjaga. Nah, itu namanya rahmat, itu berikan pertolongan syafaat yang harus betul pertolongan kanjeng Nabi. Itu Ya kadang-kadang kan kita juga bolo-bolo apa yang menyayangi Tuhan, istilahnya binatang. Jadi diri kita belum dijaga ya, belum dikasih sayangi gitu kan. Kadang-kadang kan ya itulah makanya keseharian kita itu harus banyak-banyak mengkaji diri, karena manusia itu pasti sampai mati pun bakal melakukan kesalahan, ya pasti. Nah diredamlah dengan namanya zikir dan wirid, dan banyak-banyak mengkaji diri atau mengintrospeksi diri. Itu fungsinya kita tuh mengaji. Oh ibu banyak gak ada. Ya rombongan bis. mungkin gitu ya. Iya, Pembahasan sekarang antara aku dan dia gitu kan. cuma Antara- beres. Antara aku dan dia dan masalah pengajian yang intinya yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, insya Allah kayak gitulah. Dan ada yang ditambahin Pak. Itu aja sementara. Terus untuk bapaknya sendiri Kalau saya sih jadikanlah hidup itu ya untuk pembelajaran, untuk kajian setiap hari gitu kan, agar kita mendapatkan kesadaran itu benar-benar gak gampang digoyahkan. Harus eling dan waspada kan, gitu. Tetap harus sadar, gak cuman eling doang tapi harus waspada juga, kan itu bahasa Jawa kan. Banyak mengkaji diri lah, mengintrospeksi, mubahalah gitu ya, mubahalah bahasa apa, insya Allah gitu ya. mungkin dari Kang Kim ada lagi untuk pembahasan malam hari ini. Nah, ada sih cukup sih, alhamdulillah semoga orang yang bisa mengingatkan saya dengan sesuatu hal yang agar berbuat lebih baik lagi, agar berbuat lebih maco ya, biar kita lebih baik lagi.
bahkan mungkin ya keinginan cita-cita banyak lah, mungkin hanya Allah yang tahu dan apa yang bisa diurus. Ya mungkin itu aja guys untuk kedepannya buat pembelajaran hidup kita masing-masing. Sebenarnya hidup itu cuma apa ya, misalnya pedoman pada diri sendiri mungkin ya. Iya lah itu lah sih. Ya, mungkin jangan lupa subscribe terus selawat tapi tanpa batas ya guys. Ya, salam selamat tanpa batas. Mungkin sekian ya Ya. dari kami. Bila kita Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.